kami yang sangat mendadak yang kami gelar malam ini. Kami ingin menyampaikan beberapa pernyataan penting terkait rencana aksi kami pada hari Jumat tanggal 19 April 2024. Supaya lebih komprehensif, saya akan membacakan pernyataan kami untuk disampaikan kepada seluruh pendukung dan pemilih pasangan Pak Prabowo Gibran. Seruan pembatalan aksi massa pendukung dan pemilih Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi Jumat 19 April 2024. Perlu kami sampaikan, hingga malam ini sudah sekitar 75.000 massa pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang berasal dari diantaranya 350-an komunitas relawan telah mengkonfirmasi kehadirannya dalam aksi massa damai kawal suara Prabowo Gibran pada hari Jumat 19 April 2024 di depan Mahkamah Konstitusi. Bahkan kami juga mencatat hingga malam ini banyak sekali pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang telah menyewa bus dari luar kota hingga membeli tiket kereta dan juga pesawat dari luar kota untuk dapat hadir di aksi massa damai tersebut. Namun pada hari ini, malam ini, jam 21.30 waktu Indonesia Barat tadi, saya sendiri mendapatkan arahan langsung dari Pak Prabowo Subianto, pemimpin kami, guru kami, panutan kami, dan juga presiden terpilih pada Pilpres 2024. Arahan itu disampaikan dalam dua bentuk, yang pertama melalui telepon, yang kedua melalui video yang nanti akan kami tayangkan di akhir acara ini. Arahan tersebut adalah pertama, Pak Prabowo menyampaikan arahan kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran agar tidak melanjutkan aksi massa damai yang rencananya digelar besok hari Jumat 19 April 2024. Arahan Pak Prabowo agar kita semua selaku pemilih dan pendukung Prabowo Gibran untuk menghormati proses hukum dan konstitusi yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Kedua, Pak Prabowo menghimbau kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran agar memberikan kepercayaan penuh kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Kami yakin Mahkamah Konstitusi akan membuat keputusan berdasarkan fakta di masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebesar 96,2 juta pemilih yang memilih Prabowo Gibran. Ketiga, Pak Prabowo juga meminta kita, pendukung dan pemilih Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan tekanan politik dalam bentuk gerakan massa maupun gerakan dalam bentuk gerakan amicus curiae. Jadi kita diminta untuk menghentikan gerakan massa dan juga amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Pak Prabowo meminta kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran agar menyelenggarakan acara politik tersebut di markas-markas atau sekretariat-sekretariat relawan masing-masing. Keempat, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih mengkhawatirkan terjadinya gesekan dan benturan sosial serta kekacauan yang tidak terkendali di lapangan akibat aksi yang digelar ratusan ribu massa pendukung dan pemilih Prabowo Gibran, terutama dengan massa paslon lain yang kebetulan juga menyelenggarakan
aksi massa di hari, di jam, dan di waktu yang sama. Kelima, kami menilai kepercayaan publik terhadap proses pemilu sudah sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan berlangsungnya Pilpres 2024 yang sangat aman, damai, sepanjang era reformasi. Karena itu kami tidak menghendaki prestasi demokrasi yang kita capai saat ini dinodai dan dicederai jika aksi massa besok diprovokasi dan memicu kekacauan serta keributan. Keenam, berdasarkan arahan dari Pak Prabowo tersebut, saya selaku Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran beserta seluruh jajaran tim golf TKN Prabowo Gibran serta inisiator aksi massa dari pendukung dan pemilih Prabowo Gibran, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran atas pembatalan aksi damai ini. Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk menahan diri dan taat pada arahan yang disampaikan oleh Pak Prabowo agar tidak melakukan aksi damai di Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 19 April 2024. Kami selaku Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran bertanggung jawab atas pembatalan aksi ini, dan mulai malam ini tim kami akan bekerja hingga pagi untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang telah mempersiapkan kedatangannya pada aksi damai yang telah viral di berbagai media sosial dan juga media massa. Jadi kami bertanggung jawab mulai malam ini hingga pagi nanti kami akan mensosialisasikan keputusan pembatalan aksi damai yang rencananya dilakukan pada hari Jumat 19 April 2024 besok. Nah, di akhir acara ini nanti kita akan mendengar tayangan langsung dari Pak Prabowo terkait himbauan beliau kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024. Kita akan dengar bersama, mungkin sudah ada persiapan video ini. Sound kali. Pakai sound ya. Sari, tayangan video. Sari. Pakai sound. Ini ada Bluetooth ya? Pakai Bluetooth apa? Ini Bluetooth ini aja biar bisa didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran
dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri,
mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Selamat malam dan marilah kita menatap masa depan kita dengan optimis, dengan percaya diri, dan dengan selalu mengutamakan kerukunan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti video ini akan di-share ke seluruh teman-teman wartawan yang hadir di sini dan seluruh pendukung dan pemilih serta seluruh rakyat Indonesia yang bersimpati kepada pasangan Pak Prabowo Gibran, agar supaya besok rencana aksi masa damai bisa kita batalkan secara bersama-sama. Tidak ada yang hadir di pintu Monas depan Patung Kuda. Saya kira demikian siaran pers yang kami sampaikan malam ini. Kalau ada pertanyaan langsung kita doorstop di sini. Langsung. Mau nanya, ini kan tadi terkonfirmasi 75.000 yang akan hadir. Nah nanti kalau misalnya besok mereka tetap hadir tuh tindakannya seperti apa sih Bang dari para relawan dan simpul-simpul ini? Kita akan berusaha semaksimal mungkin malam ini hingga besok untuk meyakinkan seluruh kawan-kawan pendukung dan pemilih Prabowo Gibran agar tidak datang atau tidak hadir di Mahkamah Konstitusi dalam rangka aksi masa damai. Kita akan berusaha semaksimal mungkin dulu. Saya yakin pendukung dan pemilih Prabowo Gibran selama proses kampanye berlangsung adalah orang-orang yang betul-betul taat pada satu kebersamaan, keputusan bersama. Karena itu kami yakin besok mudah-mudahan kalau mereka membaca atau mendengar atau melihat video yang diedarkan ini, mereka tidak akan hadir di sana. Kalau mereka hadir berarti mereka mungkin belum mendapatkan informasi terbaru terkait pembatalan rencana aksi pada hari Jumat besok. Jadi kita akan usahakan semaksimal mungkin malam ini sampai besok. Malam ini kita tidak akan pulang ke rumah, akan bekerja maksimal untuk mensosialisasikan kepada seluruh simpul pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang sudah mempersiapkan diri dalam berbagai macam bentuk untuk hadir di acara besok. Masih nyambung sama pertanyaan yang tadi saya tunggu dari Kompas TV. Apakah memang nanti akan ada upaya maksimal misalnya lewat komunikasi, lewat telepon dan lain-lain di bawah, tapi kan ada juga pendukung yang mungkin tidak tergabung dalam simpul relawan. Nah, apakah nanti ada misalnya tim dari PKN yang juga standby di lapangan untuk kalau ada yang masuk ke arah Patung Kuda nanti akan diminta putar balik atau akan ada komunikasi langsung di lapangan besok? Ya, kita akan bentuk tim untuk berjaga-jaga di Patung Kuda agar supaya jika ada pemilih atau pendukung Pak Prabowo Gibran yang datang ke sana belum mendapatkan informasi, kita akan meyakinkan mereka bahwa aksi ini dibatalkan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Titiknya nanti hanya akan ada di Patung Kuda? Atau? Hanya ada di Patung Kuda aja. Jadi pusatnya di depan apa? Depan gerbang Monas seberang Patung Kuda. Makasih Pak. Baik, Ramana dari TV One. Kalaupun ada relawan ataupun pendukung Prabowo besok yang melakukan aksi demonstrasi tapi bukan di titik Patung Kuda, di titik lain,
itu tindakan yang akan dilakukan TKN seperti apa? Apakah dari Satgas sendiri